Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Alia, NPN saya 2311101062. Nah, saya ada di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syahkuala. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari MK Biologi Perikanan. Nah, soalan pertama, apa kaitan antara kajian terkait informasi selang kelas dan hubungan panjang bobot dengan kebijakan konversi perikanan? Nah, kajian terkait informasi selang kelas, panjang, dan bobot sangat relevan dalam kebijakan konversi perikanan, di mana data-data ini memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi populasi ikan di perairan. Nah, ada yang pertama yaitu selang kelas. Selang kelas itu dalam konteks terkait perikanan mengacu pada kelompok ukuran ikan yang dibagi berdasarkan panjangnya, dan selang kelas memungkinkan ilmuwan dan pengelola perikanan untuk memetakan sebaran ukuran ikan dalam populasi. Nah, dengan data tersebut kita bisa mengetahui apakah dominasi ikan-ikan muda dan ikan-ikan yang hidup di suatu perairan itu apakah besar dan mudahnya ikan dalam suatu perairan. Nah, data selang ini juga dapat menggambarkan siklus hidup ikan yang sangat penting untuk menentukan kapan ikan mencapai ukuran bereproduksi, yang berarti kapan mereka akan bertelur atau berkembang biak. Yang kedua, panjang dan bobot ikan berfungsi sebagai indikator kesehatan dan pertumbuhan ikan. Semakin panjang dan berat ikan, biasanya semakin baik dalam pertumbuhan kondisi lingkungannya. Nah, meskipun ada faktor lain seperti pola makan dan interaksi antara spesies, dari segi kebijakan konversi, memahami hubungan panjang dan bobot ini memungkinkan pengelola perikanan untuk merancang regulasi yang lebih efektif, seperti pembatasan ukuran tangkapan ikan. Nah, jika ikan ditangkap dalam masih muda ataupun dalam selang kelas yang masih kecil, mereka belum berkesempatan untuk berkembang biak. Jadi jika kebijakan mengizinkan penangkapan ikan untuk mencapai ukuran tertentu, maka dapat merusak keberkelanjutan populasi ikan dalam suatu perairan tersebut. Nah, kebijakan konversi perikanan seperti penentuan ukuran tangkapan minimum biasanya berbasis pada data panjang dalam bobot di suatu perikanan. Kebijakan tersebut bertujuan agar ikan memiliki kesempatan untuk berkembang biak sebelum ditangkap. Nah, sehingga generasi ikan tersebut dapat berkembang biak dengan baik. Selain itu, hubungan panjang dan bobot juga bisa digunakan untuk menentukan keberhasilan jika setelah penerapan kebijakan tertentu ditentukan bahwa ikan cenderung memiliki bobot yang lebih besar pada usia yang lebih muda. Jadi dari bobot panjang tersebut menunjukkan bahwa kebijakan berhasil memberikan kondisi lingkungan yang lebih baik bagi pertumbuhan. Nah, yang kedua, ada inflasi nilai faktor kondisi dalam rendah dan tinggi pada biota perairan. Yang pertama yaitu faktor kondisi. Condition factor adalah indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan fisik dari suatu ikan ataupun biota di suatu perairan air. Nilai ini menggambarkan sejauh mana ikan memiliki berat yang sesuai dengan panjang tubuhnya. Faktor kondisi dihitung
dengan menggunakan rumus dan menghubungkan bobot-bobot ikan tersebut dengan panjangnya. Biasanya dalam bentuk koefisien yang lebih besar menunjukkan kondisinya lebih baik dan koefisien yang lebih kecil menunjukkan kondisi yang lebih sedikit dan buruk. Nah, faktor kondisi yang rendah. Jika ikan memiliki faktor kondisi yang rendah, ini biasa mengidentifikasi beberapa hal yang kurang menguntungkan pada biota perairan ikan. Faktor kondisi yang rendah menunjukkan bahwa ikan tersebut memungkinkan kekurangan makanan ataupun dalam lingkungan hidupnya kurang optimal. Nah, penurunan kualitas habitat itu seperti populasi, penurunan kesediaan pakan alami, atau adanya persaingan yang sangat tinggi antara spesies dalam suatu perairan. Faktor kondisi yang rendah juga biasa menjadi tanda adanya stres lingkungan seperti perubahan suhu dan peningkatan aktivitas manusia di suatu perairan. Misalnya, dengan faktor kondisi rendah memungkinkan memiliki daya tubuh yang lebih buruk, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit, bahkan kematian secara satu persatu atau kematian dini. Nah, jika banyak ikan dalam suatu ekosistem menunjukkan faktor kondisi rendah, ini dapat berpengaruh keseimbangan ekosistem, jumlah individu yang dapat berprestasi dalam suatu perairan air, dan dapat mengganggu proses reproduksi dan mempertahankan populasi mereka. Nah, ada faktor kondisi yang tinggi. Sebaliknya juga, faktor kondisi yang tinggi menunjukkan bahwa ikan yang berada dalam kondisi kesehatan yang sangat baik, mereka mendapatkan cukup makanan, dan faktor itu lebih tinggi dan menunjukkan pertumbuhan yang baik. Nah, dengan faktor dengan tinggi ini berarti kan menunjukkan suatu ikan tumbuh dengan baik dan indikasi bahwa ekosistem tersebut cukup dalam populasi dan perkembangbiakan di suatu habitat dan berkelangsungan hidup mereka. Namun, pada faktor kondisi yang terlalu tinggi bisa menunjukkan overfishing atau populasi ikan yang terlalu padat. Nah, dapat mempengaruhi juga keseimbangan lingkungan. Meskipun faktor kondisi tinggi cenderung positif, jika terjadi dalam skala besar, ini bisa berhubungan dengan keseimbangan populasi yang dapat menyebabkan kompetensi yang lebih menyebabkan berkelebihan dan penurunan di suatu habitat dalam jangka panjang waktu. Nah, secara keseluruhan, nilai faktor kondisi memberikan gambaran penting mengenai kesehatan di suatu ekosistem perairan. Jika faktor kondisi rendah, maka dominannya di suatu area itu akan menunjukkan adanya masalah serius untuk memerlukan perhatian, seperti sebelumnya evaluasi for konversi yang lebih ketat. Sebaliknya, jika kondisi faktor lingkungan itu tinggi, meskipun dampak positif, pengelola perikanan harus tetap memantau faktor-faktor lain untuk keseimbangan dalam jarang waktu yang panjang. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama yaitu kajian panjang bobot dan selang waktu antara ikan serta faktor-faktor kondisi di biota suatu perairan. Nah, sangat erat kaitannya dengan kebijakan konversi perikanan. Dua hal tersebut memberikan kita akan konversi dan informasi untuk memahami keadaan suatu pertimbangan konversi dalam biota laut dan bobot ataupun selang waktu untuk memastikan kelanjutan sumber daya ikan dan memantau faktor-faktor kondisi untuk menjaga keseimbangan lingkungan perairan. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan
kesilapan dalam mengucapkan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.